Aduh, tadinya kemana nih? Ada problem gue. Sebentar, Ya, sebentar. Iya nih, sinyalnya jelek kayaknya. Sebentar ya. mohon bersabar ya, Kang Teteh. Insya Allah materinya worth it kok. Worth it. Worth it. Aduh. Sebentar ya, Kang Teh. Ini tadinya udah masuk laptopnya, cuman karena terganggu oleh sinyal koneksi, jadi agak nge-lag sebentar. Oke, Teh, netizen sudah menunggu. Oh iya, sebentar ya, teman-teman. Terkendala nih sinyalnya jelek di laptop. Teteh lagi di mana sih, Teh, sekarang? Di rumah, di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung. Bandung kan bukan Bekasi ya. Harusnya sinyalnya bagus. Punten ini mah, yang Bekasi bukan ada banyak nih. Maaf, maaf. Gak bermaksud ini. Tapi biasanya gitu. Astagfirullah. Nah, sebentar lagi ya teman-teman. Maaf nih, sinyalnya jelek. Nggak apa-apa Diana. Gimana, Teh? Udah siap, Teh? Kita coba lagi ya. Oke. Udah bergabung kok. Udah ada muka. Atau Kang Hanif yang share screen-nya bisa nggak? Semangat Diana. Oh iya, bener. Nah, udah ke-share belum ya? Udah belum? Belum, Teh. Masih loading. Atau mau Kang Hanif aja nih yang sharing? Kalau lama, Iya, aku aja ya. Yang share ya. coba ya. Oke. Ada. Udah ada. Gimana nih? Mau Teteh atau aku? Hanif aja, Hanif, coba. Oke.
Maaf ya teman-teman, agak terkendala sedikit nih, sinyalnya jelek, kurang Oh, deh. bagus. Mana udah ada? Sudah ada teman-teman? Udah. Udah ya? Oke. Ya. Mangga Teh Diana. Dimulai. Oke. Kita langsung mulai aja ya teman-teman. Ya, jadi topik yang saya ambil kali ini judulnya What if the power of possibility. Nah, lanjut aja, Kang, next. Nah, mungkin teman-teman udah tahu bahwa setiap orang pastinya akan selalu dihadapkan dengan pilihan dan keputusan setiap harinya. Seperti misalnya hari ini pergi ke kantor, pergi ke kampus pakai baju ini atau pakai baju itu ya. Terus misalnya nanti malam mending belajar di rumah atau jalan keluar ya. Terus misalnya ketika kita dihadapkan punya uang yang lebih, terus kita kepikiran uangnya mending ditabung kah, atau diinvestasiin kah, atau dibeliin barang aja kah. Nah, pasti teman-teman udah sering banget dipertemukan oleh pilihan-pilihan seperti itu setiap harinya. Nah, lanjut. Bahkan penelitian mengatakan bahwa rata-rata orang dewasa menetapkan 35.000 keputusan setiap harinya, yang berarti bahwa satu keputusan akan diambil setiap 2 detik sekali. Nah, pasti teman-teman nggak sadar kalau ternyata kita sudah membuat keputusan sebanyak itu bahkan sampai ribuan kali setiap harinya. Nah, namun ternyata walaupun kita sudah sering dipertemukan oleh pilihan-pilihan dan keputusan setiap harinya, tapi masih banyak orang yang kesulitan dalam proses pengambilan keputusan tersebut, bahkan dengan orang-orang yang memiliki banyak pengalaman sekalipun. Nah, next, Kang. Ketika kita dihadapkan dengan keputusan yang rasional, yang mendasar, yang simpel, kita mengetahui pilihan-pilihan yang ada, kita juga mengetahui informasi-informasi yang ada. Dalam kondisi tersebut, kita hanya tinggal memilih antara A atau B. Karena kita tahu kalau kita milih A, nanti hasilnya apa, resikonya apa. Kalau kita milih B, resikonya apa, hasilnya apa. Seperti itu. Tapi berbeda ketika kita dihadapkan untuk membuat keputusan dengan sedikit informasi, pilihan yang rumit, terus kita tidak tahu apa hasilnya nanti, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin saja A terjadi, B juga mungkin terjadi, C juga mungkin terjadi. Nah, kondisi tersebut bisa kita sebut sebagai kondisi ketidakpastian. Nah, walaupun seperti itu, kita harus menerima bahwa kita akan selalu dihadapkan untuk membuat keputusan dengan sedikit informasi seperti itu. Karena sebagai manusia, kita harus sadar bahwa kita itu hidup dengan ketidakpastian seperti itu. Kita tidak tahu apakah yang akan terjadi ke depannya, yang akan terjadi di masa depan, 1 tahun ke depan, 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan. 1 menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita. Nah, next, Kang. Nah, lalu gimana sih kondisi ketidakpastian bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil? Nah, yang pertama, ketika kita menghadapi ketidakpastian, hal itu akan menuntun kita untuk bertindak dengan cara yang nyaman bagi kita. Kita akan membuat keputusan-keputusan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan kita. Saya ambil contoh misalnya ketika persediaan kertas di rumah kita habis untuk mencetak, akan habis untuk mencetak, kita memutuskan untuk segera mengisi ulang untuk membeli kembali kertas-kertas tersebut. Padahal sebenarnya kita tidak tahu apakah benar kalau kertas-kertas tersebut akan
habis dalam waktu dekat, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita hanya mengandalkan kebiasaan-kebiasaan kita tanpa melihat informasi-informasi yang mendukung dan alternatif-alternatif yang ada. Nah, selain itu, hal kedua yang cenderung kita lakukan oleh ketidakpastian adalah dengan mengarahkan kita untuk mencari petunjuk dari dunia luar tentang cara berpikir, tentang cara bertindak. Kita lebih cenderung melihat sekeliling kita untuk melihat apa sih yang dilakukan orang jika dalam kondisi seperti kita. Nah, hal tersebut dilakukan karena kita kebingungan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan kita pun akhirnya mengikuti pilihan atau keputusan yang diambil oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, dalam kondisi ketidakpastian seperti itu akan menjadi sangat sulit untuk kita untuk membuat keputusan yang baik. Next, Kang. Nah, selain kondisi ketidakpastian, kesulitan dalam pengambilan keputusan juga bisa disebabkan karena kita dihadapkan proses pengambilan keputusan tersebut dengan melibatkan orang lain, bahkan orang banyak. Salahnya ketika kita dalam kondisi tersebut, kita sering meyakinkan orang lain untuk percaya bahwa asumsi kita lah yang benar, pendapat kita lah yang benar, pendapat orang lain lah yang salah, bahwa kita tahu kok yang akan terjadi di masa depan. Nah, hal tersebut akan membuat proses pengambilan keputusan akan semakin sulit. Nah, selain itu, kesulitan juga didapatkan karena kita masih sering salah dalam melihat suatu masalah yang kita hadapi. Kita masih sering melihat suatu masalah tersebut melalui jendela yang sempit. Kita lebih sering membuat asumsi-asumsi di masa depan seperti nanti akan terjadi A kok nggak akan terjadi B, nanti akan terjadi C kok nggak akan terjadi D. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya kita tidak dapat memprediksi masa depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, seperti itu. Next. Jadi, apakah yang harus kita lakukan untuk membantu kita mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian tersebut? Nah, next lagi, Kang. Nah, solusinya bisa kita sebut sebagai robust solution. Nah, apa sih robust solution itu? Robust solution adalah solusi yang bekerja ketika kita tidak setuju dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, namun kita tetap melakukannya. Nah, solusi ini didapatkan datang dari perpindahan cara pandang kita dari yang tadinya kita membuat suatu prediksi di masa depan ke lensa yang lebih luas untuk melihat berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Nah, next, Kang. Sebenarnya kita telah melakukan robust solution ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita pergi keluar, kita pergi berkendara, kita memakai sabuk pengaman, memakai helm, memakai jaket. Nah, hal itu termasuk robust solution. Nah, kenapa disebut robust solution? Karena sebenarnya kita tidak setuju untuk melakukannya, tapi kita tetap melakukannya. Padahal kita tidak tahu apakah benar jika kita akan mengalami kecelakaan berkendara nantinya. Nah, seperti itu. Robust solution yang lain juga ketika kita bersekolah dan berkuliah. Kita sebenarnya juga tidak setuju untuk berkuliah dan bersekolah, tapi kita percaya bahwa hal itu akan membawa kebaikan pada diri kita. Padahal kita sendiri tidak tahu apakah yang akan terjadi, apakah hasilnya nanti jika kita bersekolah tersebut. Nah, jadi robust solution ini bisa menjadi jawaban atau solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kondisi ketidakpastian, bahkan dengan masalah-masalah yang sangat sulit sekalipun. Nah, next, Kang.
Sekarang kita coba ambil contoh kasus, misalnya ketika kita memiliki banyak sekali proyek besar, melibatkan orang banyak, peserta yang banyak, melibatkan dana yang besar, tapi proyek-proyek tersebut sangat bergantung pada perubahan iklim. Nah, bisa saja proyek-proyek tersebut gagal, bahkan tidak mungkin dilakukan jika terjadi perubahan iklim. Nah, masalahnya kita tahu bahwa perubahan iklim itu tidak dapat kita prediksi sama sekali. Kita tidak tahu seberapa cepatkah iklim akan berubah, seberapa besar dan seberapa banyakkah iklim akan berubah. Nah, bahkan prediksi para ahli, prediksi saintis pun bisa saja salah, bahkan nyatanya juga bisa 100% salah. Oleh karena itu, kita tidak bisa percaya 100% terhadap prediksi-prediksi tersebut. Nah, hal ini menjadi suatu masalah karena kita tidak bisa menyelesaikan atau berprogres terhadap proyek-proyek tersebut sampai kita tahu, sampai kita bisa memprediksi apa sih yang akan terjadi di masa depan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Next, Kang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan merubah cara pandang kita terhadap suatu masalah tersebut. Dari yang tadinya kita melihat suatu masalah dari lensa yang sempit dengan melakukan prediksi-prediksi di masa depan, kalau nanti akan terjadi A, akan terjadi B, akan terjadi C, tapi berpindah ke lensa yang lebih besar untuk melihat berbagai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Nah, lalu bagaimana sih cara melihat kemungkinan-kemungkinan itu? Nah, kita bisa melakukan dengan bertanya, what if? Bagaimana jika? Nah, bagaimana jika perubahan iklim membawa curah hujan yang besar? Bagaimana jika perubahan iklim membawa curah hujan yang kecil? Nah, kalau misal perubahan iklim membawa curah hujan yang besar, apakah akan membawa kerugian bagi kita? Apakah kita butuh modal yang lebih besar? Bagaimana jika kita gagal dalam melakukan proyek-proyek tersebut? Bagaimana jika kita kesulitan dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut? Nah, dengan proses ini, kita akan menemukan rencana-rencana dan proyek-proyek yang masuk akal bisa kita lakukan dan tidak bisa kita lakukan. Kita dapat membuang semua proyek-proyek atau rencana-rencana yang tidak bisa kita lakukan dan melakukan sesegera mungkin rencana-rencana atau proyek yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya, step ketiga, setelah kita mengetahui kemungkinan-kemungkinan itu, kita bisa membuat suatu rencana yang fleksibel. Dengan rencana fleksibel ini akan menunjukkan apa saja sih yang perlu kita lakukan dan kapan sih kita harus melakukannya sesuai dengan kondisi yang akan terjadi di masa depan. Nah, dengan robust decision dan flexible plan ini, kita akan percaya diri bahwa sebenarnya kita sudah bersiap-siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Padahal sebenarnya kita tetap tidak tahu apa sih yang akan terjadi di masa depan. Kita sama sekali tidak memprediksi hal-hal tersebut. Nah, lanjut, Kang. Nah, jadi kenapa sih pertanyaan what if bisa disebut sebagai pertanyaan yang kuat? Nah, hal ini disebabkan karena dengan pertanyaan tersebut bisa menghilangkan asumsi kita terhadap masa depan dengan membuat prediksi-prediksi di masa depan, padahal kita tidak tahu kita dapat memprediksi masa depan. Nah, dengan pertanyaan itu juga bisa menunjukkan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan itu juga bisa menunjukkan banyak pilihan, tindakan-tindakan, atau aksi yang bisa kita ambil untuk melaksanakan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Nah, next, Kang.
Nah, jadi pengambilan keputusan dalam ketidakpastian adalah cara untuk membantu kita melakukan perencanaan yang lebih baik ketika kita menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi secara tidak terduga atau yang dapat mengejutkan kita. Selain itu, kita juga dapat membuat program-program yang realistis dan dapat diterapkan. Caranya adalah dengan membuka mata kita ke lensa yang lebih besar untuk melihat berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Jadi, next time, jika teman-teman dihadapkan dengan pilihan yang sulit dalam kondisi ketidakpastian, jangan bertanya, what next? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lakukan itu atau ini, tapi bertanyalah, what if? Bagaimana jika? Nah, next, segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Kang Hanif. Terima kasih. Sama-sama Tadiana. Wah, keren banget gila emang. Materinya tentang what if. Oh, jadi itu ternyata arti Iya. dari itu. Aku baru ngerti sekarang. Iya. Jadi what if solusi. Nah, Solusi. Ya. atau kata lainnya tadi robust ya, robust solution. Ya. Robust solution. Nah, teman-teman tadi udah dengar kan dari Tadiana dan materinya keren banget. Dan yang paling aku suka tuh kata-kata terakhir. Don't ask what if, tapi don't ask what's next, tapi ask what if. Kalau misalnya kita dihadapkan pilihan yang sulit. Dan aku juga pernah baca nih tentang what's next dan what if juga. Kalau misalnya kita bertanya tentang what's next, itu kan artinya lalu selanjutnya apa? Nah, itu menggambarkan bahwa kita nggak punya plan. Kita melangkah ke depan dengan plan yang kosong, nggak ada plan. Sedangkan tidak punya plan, ya kita gagal merencanakan, berarti merencanakan kegagalan kan ya. Kita nggak punya plan, berarti artinya kita bakal gagal. Nah, sedangkan kalau kita bertanya what if, berarti kita udah punya plan. Itu yang pernah aku baca. Jadi emang keren banget nih, Diana. Cocok banget. Iya. Nah, iya benar Kang. Nah, robust decision juga ini bisa dibilang sebagai tindakan antisipasi atau perencanaan seperti itu Kang. Seperti yang udah dijelasin tadi Akang. Kayak gitu. Oke, mantap. Nah, sekarang aku coba kasih kesempatan buat teman-teman yang mungkin masih bingung, masih kepo dengan what if, atau masih kepo dengan, ya, tadi kan kalau kata Diana, kita ini semua pastinya dihadapkan dengan pilihan-pilihan besar ya, dan harus mengambil keputusan besar. Nah, mungkin teman-teman masih galau gitu kan, atau bingung gimana cara milih keputusan, mangga bisa ditanyain ke Diana. Ada yang mau bertanya? Bapak, Ibu, Akang, gitu? Atau ini kayaknya chat udah rame? Kayaknya udah yang bertanya. Oh, belum ya? Ya, mangga teman-teman yang ingin bertanya. Ada 85 orang. Masa satu pun yang bertanya. Ya, dosen. Oh iya, mau. Gimana, ada? Apakah Akang, Teteh? Yang ingin bertanya? Kalau masih bingung atau ada yang ingin menambahkan, boleh juga. Kang Kamal kayaknya punya pertanyaan, Kang Kamal. Sedang mengetik, benar by the way. Oh, sedang mengetik. Oke. Aku juga tadi sebenarnya kepikiran satu pertanyaan, cuman bentar aku ingat dulu. Nah, sembari aku ingat-ingat, mangga buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Nah, ada nih pertanyaan. Satu.
Dari Kang Aji Muhammad. Kata Kang Aji, Punten mau nanya dong, cara memilih keputusan yang baik tuh kira-kira gimana ya? Seperti apa aja yang harus dipertimbangkan? Terima kasih. Gitu deh, kata Kang Aji. Nah, untuk membuat keputusan yang baik itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui dulu masalahnya apa. Nah, terus kita bisa mengumpulkan informasi-informasi yang mendukung si masalah itu. Nah, dari situ muncullah pilihan-pilihan yang mungkin bisa kita ambil untuk menghadapi masalah itu. Nah, dari situ kita bisa langsung mengaplikasikan pilihan-pilihan yang kita ambil itu terhadap suatu masalah. Nah, tapi selagi kita mencoba untuk mengaplikasikannya, kita perlu sambil mengevaluasi keputusan-keputusan tersebut. Jadi tingkatnya kita harus tahu dulu masalahnya apa, terus kita kumpulin alternatif apa aja yang bisa kita ambil, terus kita mengumpulkan informasi-informasi tentang pilihan-pilihan tersebut yang mendukung pilihan-pilihan tersebut, data-data yang bisa mendukung pilihan-pilihan tersebut, lalu kita pilih salah satunya yang memungkinkan sedikit resikonya, terus langsung kita bisa aplikasikan, terus kita bisa sambil mengevaluasi pilihan tersebut, karena dengan langsung mengaplikasikan pilihan tersebut kita tahu kurang-kurangnya di mana, terus kita juga bisa bertindak untuk untuk membuat tindakan lainnya jika keputusan yang kita ambil itu masih kurang tepat. Itu Kang, kalau dari saya. Nah, gitu Kang Aji. Gimana Kang? Udah terjawab belum? Berarti tahapnya pertama kita identifikasi dulu ke pilihan yang kita punya apa aja. Maksudnya keputusan yang harus diambil apa aja. Terus kita cari data ya. Kalau kata Pak Irfan kan cari data. Terus setelah itu kita coba pikirin solusinya, dan setelah dipikirin kita coba aplikasiin dulu ya solusinya supaya nanti bisa dievaluasi dan muncullah solusi yang tepat. Begitu Kang Aji, gimana, udah terjawab Kang? Atau mau ditanggapi lagi? Oke, siap, paham. Nah, lanjut nih Kang, ada pertanyaan lagi dari, Teh Nabila Alay ini, kayaknya semangat banget nih Teh Nabila, dari sesi pertama. Dari Teh Nabila ya, kalau boleh tahu Kak, gimana sih cara agar kita gak salah ngambil keputusan? Kan biasanya kita sering tuh milih keputusan, tapi di endingnya malah nyesel dengan keputusan itu. Terima kasih. Gimana tuh Kak? Iya. Nah, dengan bertanya what if, salah. Gimana tadi, yang mana Kang? Yang Teh Nabila Alay ini. Baca dulu soalnya. Iya, sebentar ya. Biar nggak salah ngambil keputusan. Nah, seperti yang udah tadi saya jelaskan, kita analisa dulu masalah yang ada, terus kita mencari pilihan-pilihan atau alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus kita mengumpulkan data-data yang bisa mendukung pilihan-pilihan tersebut. Nah, terus kita carilah pilihan-pilihan manakah alternatif manakah yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan resiko paling sedikit. Seperti itu. Terus ya, jadi kita harus melihat apakah sih nanti hasilnya apa, resikonya apa jika kita mengambil pilihan A atau B, seperti itu. Berarti kuncinya
di Sudah informasi. mempertimbangkan resiko hasilnya nanti seperti itu. Gitu Teh Nabila. Oh ya mungkin ada masukan juga dari aku buat Teh Nabila. Baiknya nih setelah kita mempertimbangkan dan setelah kita mencari informasi, lalu setelah itu memikirkan solusinya dan kita terapkan solusinya, lalu kita evaluasi dan akhirnya kita sampai pada satu keputusan. Jangan lupa libatkan Tuhan. Kan dari tadi kan kita prosesnya cuma kita doang tuh. Nah, jangan lupa libatkan Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan itu yang akan membimbing hati kita untuk lebih condong ke keputusan terbaik. Gitu. Itu gimana Teh Nabila, udah jelas? Kak, iya Kak, siap. Terima kasih. Oh iya, sama-sama Teh Nabila. Lanjut nih, ada pertanyaan dari Teh Tristan Nurul. Assalamualaikum Kak, aku mau nanya. Nah, terkait poin terakhir tadi bahwa don't ask what's next, but what if. Jadi yang mau aku tanyain gini Kak. So, jika kita membuat asumsi what if, apakah itu membantu dalam menghasilkan sebuah keputusan yang tepat? Nah, tadi dengan bertanya what if itu akan memunculkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Terus itu dengan bertanya seperti itu juga akan membantu kita untuk menghilangkan asumsi-asumsi di masa depan karena kita tidak bisa memprediksi masa depan nanti hasilnya kayak gimana, kita nggak tahu. Jadi dengan bertanya what if ini kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi ke depannya dan kita bisa mempertimbangkan tindakan apakah yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan atau menjawab kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi tersebut gitu. Jadi ya dengan bertanya what if bisa membantu kita dalam membuat keputusan yang tepat karena dengan kemungkinan-kemungkinan itu kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kapan kita harus melakukan hal tersebut. Seperti itu, Kak. Ya, itu gimana? Teh Nurul, Teh Tristan Nurul. Udah terjawab? Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut ya pertanyaannya. Dari Kang Kamal, punten izin bertanya. Untuk memastikan asumsi kita ini benar dan tepat sasaran, itu gimana sih caranya? Sebenarnya membuat asumsi di masa depan itu kurang tepat. Seperti yang udah tadi saya jelaskan, dengan bertanya what if itu bisa menghilangkan asumsi kita dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Seperti itu, Kang. Gitu. Jadi sebenarnya jika membuat keputusan berdasarkan asumsi itu bisa termasuk keputusan yang belum tepat itu. Oke. Makanya tadi asumsi-asumsi itu perlu perlu dicoba ya dan dievaluasi ya. Itu Kang Kamal. Gimana Kang? Udah terjawab pertanyaannya? Berarti harus sesuai data dan fakta. Iya benar, sesuai data dan fakta. Bahkan yang diajarkan oleh Pak Dwi Purnomo juga ya, dosen kami, tentang pengambilan keputusan juga seperti itu. Khususnya bagi para organisatoris nih, teman-teman yang bergabung di organisasi atau di kepanitiaan, ketika kita ingin membuat proker atau mengadakan suatu acara, baiknya kita coba ambil data apa yang dibutuhkan oleh audiens kita, gitu, supaya akan nggak sia-sia. Ini ada pertanyaan lagi Teh dari Teh Cindy Valeri. Saya izin bertanya, kalau udah memikirkan what if-nya, gimana caranya kita mengambil keputusan dari pilihan itu? Nah, tadi dengan pertanyaan what if kita mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Nah, kita bisa memikirkan kalau nanti terjadi ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau terjadi itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi kita bisa membuat
flexible plan seperti itu untuk menjawab kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, kita juga bisa mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin terjadi jika kita mengambil keputusan A, mengambil keputusan B, seperti itu. Kita juga bisa mencari data-data yang bisa mendukung pilihan yang kita ambil tersebut. Seperti itu. Ya, seperti itu. Teh Cindy. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Kang Nafis. Ini banyak banget yang nanya. Kayak pada galau ya. Iya, Kang. Tapi nggak apa ya, berarti teteh Banget. bermanfaat banget. Iya. Baik banget. Emang Salah. suka kebingungan kayaknya kalau ngambil keputusan Wajar lah ya kayak gini. manusia ya. Apalagi Iya. anak kayak orang tua ngomong. Dari Muhammad Nafis nih teh. Untuk teh aku mau nanya, kira-kira gimana sih solusinya biar kita tuh nggak kelamaan ngambil keputusan karena terlalu banyak mikirin kemungkinannya gitu. Kemungkinannya gitu. Terima kasih. Nah, iya, kita bisa langsung membuang pilihan-pilihan atau kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal bisa kita lakukan dan tidak bisa kita lakukan. Nah, kita tahu dari mana itu bisa kita lakukan, yang tadi sudah saya jelaskan, dengan mengumpulkan data-data yang ada, informasi-informasi yang ada untuk mendukung kemungkinan atau pilihan-pilihan seperti itu. Gitu, Kang. Oke, jadi itu ya Kang Nafis ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Teh Alifa. Kayaknya hampir sama nih pertanyaannya. Saya mau nanya juga gimana caranya berpikir what if tapi nggak berujung overthinking. Sama ya pertanyaannya saya, Kang Nafis. Mau dijawab atau disamain aja deh jawabannya? Ya, samain aja, Kang, boleh. Oke. Tadi dilanjut ya. Atau gimana Teh Alifa? Jawaban Teh Diana tadi, Nafis udah ini belum? Cukup menjawab pertanyaan Teh Alifa juga nggak? Iya, Kang. Gimana? Oke, ya sudah kali. Oke, berarti udah dijawab, alhamdulillah. Lanjut ya, pertanyaan dari Kang Narendra bagus. Selamat malam. Pertama-tama keren banget ya Diana pembahasannya. Memang umur sekitar sudah menjadi lumrah untuk membuat keputusan bodoh. Jadi relatable banget nih. Sebenarnya bukan mau bertanya, tapi hanya ingin memberi pandangan tentang bagian dari pembahasannya yang tentang climate change. Bukan bermaksud untuk menjadi warganet yang so tahu, tapi saya sendiri sebagai penggiat alam dapat dengan faktual menyatakan bahwa perubahan iklim bukanlah masalah what if, tapi adalah masalah when. Tuh, ada masukan dari Kang Narendra. Jadi, katanya nggak ada hubungannya sama what if, tapi hubungannya sama when. Ini dari pakarnya langsung, anak pecinta alam. Oh iya. Dan ada yang mau ditanggapin atau diterima aja? Iya sih, Kang, mungkin kalau dari saya, what if itu lebih ke perencanaan dalam membuat satu proyek gitu, Kang. Jadi dengan kita bertanya what if, terus dihubungkan dengan perubahan iklim, itu bisa membuat flexible plan atau rencana-rencana yang bisa kita lakukan untuk menghadapi perubahan iklim yang mungkin saja terjadi yang tanpa kita terduga, seperti itu, Kang. Jadi ya seperti itu tanggapannya. Oke, gimana Kang Narendra? Bisa diterima? Ya, mungkin ada lanjutannya karena dari dari Google Meet itu cuma ada berapa kata doang ini bisanya. Oh iya, ada lanjutannya nih. Mau dibaca aja sama Kang Narendra. Dari Hanif aja deh, mungkin ini mulutnya lagi sakit. Aduh, maaf ya. Oke. Lanjutannya nih Teh. Baru tadi ada dari mana tadi? Aduh, banyak banget. Oke, tadi menyatakan bahwa perubahan iklim bukanlah masalah what if, tetapi adalah masalah when. Lanjutannya, maaf sekali lagi bukan bermaksud menyalahkan, tapi hanya ingin memberikan pandangan yang saya harap bisa menyadarkan tentang prediksi perubahan iklim. Ada lanjutan lagi, yang mana akan tiba di dalam jangka waktu generasi kita
yaitu antar tahun 2030 sampai 2050, kita hanya punya toleransi sebanyak 2 derajat Celcius kenaikan suhu global sebelum kepunahan makhluk hidup besar termasuk manusia. Jadi saya rasa what if bukan pertanyaan yang seharusnya kita pertanyakan dalam perkara ini. Waduh, ngomongin kiamat nih Kang, bener enggak? Gimana tuh Kang? Mungkin Kang lebih enak kalau misalkan di speak up langsung Kang, di open mic-nya. Ya, poin aku mah cuma itu aja, bukan what if, tapi tentang when ini mah. Oh. Ini ngomongin kiamat nih Kang. Coba banget ya. Bisa lah, bisa ada yang bisa kita lakuin. Oke. Asal kita lakuin bersama-sama mah. Mantap. Oke, makasih Kang Narenda pandangannya. Itu Semangat ya, Nak. Makasih Kang, iya. Makasih Kang tambahannya juga. Iya. Nah, lanjut ya Teh. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kang Bagus Inggion. Perkenalkan, nama saya Bagus Inggion Prabowo. Maaf Kang Teh, saya mau nanya bagaimana kalau what if digunakan untuk jangka pendek? Mana dia? Sebentar. Gimana tadi, maaf. Katanya Gimana what if jika ya. digunakan dalam jangka pendek? Iya, benar. Misalkan tadi kita pakai, kalau kita berkendara, kita pakai helm, kita pakai jaket, kita pakai sabuk pengaman. Nah, hal itu termasuk what if dalam jangka pendek, dalam kehidupan sehari-hari, karena hal tersebut bisa sebagai tindakan antisipasi atau perencanaan jika misalkan terjadi kecelakaan berkendara bagi kita. Gitu, Kang. Ya, gitu Kang Bagus Inggil. Gimana Kang Bagus? Udah terjawab pertanyaannya? Atau masih ada tanggapan? Belum puas? Oke, sembari nunggu ini ya, langsung lanjut aja ya. Tadi Kang Bagus Inggil udah. Ada nih deh, dari Mas Bakir Parkinson. Kang Teh izin menanggapi, menurut aku what if itu baiknya digunakan untuk keputusan jangka panjang. Soalnya kalau untuk keputusan yang harus spontan atau segera, what if bisa membuat kita kehilangan waktu untuk mengambil keputusan tersebut. Kata orang sih kelamaan mikir, keburu lewat. Itu. Berarti kayaknya Kang Bakir ini ngasih jawaban untuk Teh Alifa dan Kang Nafis, sekaligus ngasih jawaban juga buat Kang Bagus Indo nih. Gimana Teh? Ada tanggapan nggak Teh? Nah, iya benar Kang, sebenarnya what if ini lebih diperuntukkan untuk keputusan jangka panjang, perencanaan jangka panjang sebagai tindakan perencanaan atau tindakan antisipasi seperti itu, Kang. Ya, terima kasih tanggapannya. Ya, terima kasih Kang Bakir tanggapannya, maksudnya. Lanjut ya, ada dari Teh Devani. Kak mau tanya, bagaimana jika kita selalu merasa takut duluan saat akan mengambil keputusan, padahal kita belum tahu keputusan itu akan ditolak atau diterima oleh orang. Jikalau nantinya keputusan yang kita akan putuskan tidak bisa diterima oleh banyak orang, apakah kita sebelumnya harus memiliki istilahnya cadangan lain, Kak? Pasti, Kak. Jadi nanyanya harus punya cadangan lain atau enggak? Iya, sebenarnya kita harus punya cadangan lain sih untuk sebagai tindakan antisipasi tadi, apalagi sebenarnya kita lebih, jika kita proses pengambilan keputusan dalam kondisi yang melibatkan banyak orang, hal tersebut bisa membantu kita sebenarnya, karena itu akan menambah pandangan orang lain yang mungkin saja bisa yang kita nggak kepikiran sebelumnya seperti itu. Nah,
kita tahu keputusan itu akan ditolak atau diterima orang, kalau menurutku jangan takut duluan, kita ungkapkan dulu keputusan atau pilihan atau pendapat yang kita ingin sampaikan yang menurut kita baik. Mungkin tadi bisa dengan kita mengumpulkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif yang ada dan kemudian mencari data-data atau informasi yang ada yang dapat mendukung pilihan tersebut dengan melibatkan orang lain mungkin. Seperti itu. Aduh, maaf dari tadi ke-mute. Makasih tadi Teh Devani pertanyaannya, semoga menjawab ya. Kalau misalkan masih belum menjawab, bisa ditanggapi mungkin di grup atau di sini. Dua pertanyaan lagi ya Teh. Atau Teh Devani mau ini? Sudah Kak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Makasih juga Teh Devani. Dua pertanyaan lagi Teh, dari Kang Raihan sama Kang Fuad. Dua pertanyaan terakhir nih, kasihan Teh Diana. Dari Kang Raihan. Maaf Kang Teh, saya mau tanya. Berarti what if itu hanya memberikan banyak kemungkinan dan mengambil sesuatu kemungkinan yang paling baik untuk mengambil keputusan? Iya, benar Kang. Dengan bertanya what if, kita bisa mendapatkan kemungkinan-kemungkinan yang kemungkinan-kemungkinan di masa depan dan kita bisa mengetahui tindakan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Seperti itu. Oke, gitu ya, Kang Rehan, semoga menjawab. Lanjut nih Teh, terakhir dari Kang Fuad. Bismillah, izin bertanya Teh. Kalau misalkan kita harus memutuskan sesuatu, tapi what if-nya malah kebanyakan dan jadi membingungkan. Bahkan membingungkan orang lain karena banyak banget, harus jadi malah nggak kemana-mana gitu. Itu gimana ya? Dan kalau jatuhnya menjadi keputusan orang lain yang katanya orang baik, menurut Teteh gimana? Benar banget. Kadang kita, kalau kita dihadapkan dengan pilihan yang terlalu banyak, malah kita kebingungan untuk memutuskan pilihan mana sih yang benar, pilihan mana sih yang sesuai. Nah tapi sebenarnya dengan pilihan yang banyak seperti itu, hal itu akan membantu kita untuk melihat alternatif-alternatif yang lain yang mungkin saja nggak kepikiran sama kita, tapi terpikirkan oleh orang lain. Nah, caranya biar kita nggak kebingungan, kita bisa langsung mengeliminasi pilihan-pilihan tersebut. Mana sih pilihan yang cocok untuk dijadikan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya apa sih yang harus kita hadapi, seperti itu Kang. Jadi ya kita perlu tahu dulu nih masalah apa yang kita hadapi. Selanjutnya kita bisa langsung mengeliminasi pilihan-pilihan yang cocok atau masuk akal kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Nah, kalau jatuhnya meniru keputusan orang lain yang katanya orang baik, menurut Teteh gimana? Mungkin kadang kita memutuskan untuk mengikuti pilihan orang lain karena kita kebingungan apa sih yang harus kita lakukan jika kondisi seperti itu. Nah, mungkin jika kondisinya sama persis seperti apa yang kita hadapi, mungkin pilihan itu atau keputusan orang lain bisa kita pertimbangkan, tapi keputusan orang lain atau keadaan orang lain tidak akan benar-benar 100% sesuai dengan kondisi yang kita hadapi, yang kita alami. Nah, mungkin kita bisa mempertimbangkan keputusan orang lain untuk mendukung pilihan-pilihan yang ada untuk pengambilan keputusan pada kita. Itu. Ya, seperti itu Kang Fuad. Semoga menjawab. Gitu, Kang. Nah, alhamdulillah tadi yang terakhir, karena juga dicukupkan ya, karena kebanyakan kalau nggak dicukupkan, kasian banget kayaknya nih. Nah, makasih banyak nih teman-teman atas pertanyaannya
SMA-nya. Wah, berarti teman-teman ini semua ya, berarti tertarik semua ya dengan materinya Teh Diana. Mungkin karena tadi benar kata Kang Narendra, relatable banget nih materinya sama kaula muda, gimana masa-masa labil gitu kan, masa-masa dimana harus memilih banyak keputusan. Yang SMA mau memilih kuliah, yang kuliah memilih jurusan, ya gitu lah. Nah, sekarang nih, tadi aku udah janji di grup bahwa bakal ada door prize juga tiap sesinya, berupa satu buku untuk peserta yang bisa memberikan summary atau rangkuman dari materi Teh Diana dengan jelas. Dan nantinya kita coba tanya ke Teh Diana, kalau Teh Diana puas, insya Allah dia bakal dapat. Nah, mangga buat Bapak, Ibu, Akang Teteh yang sekarang hadir, so ada yang mau nyampein kesimpulannya? Tadi udah Teh Nabila dapat. Teh Nabila jangan lagi ya. Iya. Boleh nih teman-teman, siapa yang mau buku apa sih Kang bukunya? Bukunya buku bikinan, bukan bikinan ya, buku yang ditulis oleh Pak Dwi Purnomo. Judulnya ada dua nih. Yang satu judulnya Jangan Lelah Berproses, tentang sosiopreneur. Yang kedua bukunya sama tentang sosiopreneur juga, tapi judulnya Sosiopreneur Milenial. Gitu. Ini bukunya bagus banget sih. Terutama untuk para bisnismen ya tentunya, untuk para pengusaha dan juga untuk para organisatoris. Gitu. Enggak, ada yang mau menyimpulkan? Yuk, yang mau dapat buku, boleh banget. Tinggal ngesimpulin aja kan Kang ya? Jangan simpulin doang. Dan kayaknya tadi kesimpulannya simple kok. Kalau misalkan aku boleh nyimpulin, aku nyimpulin. Tapi karena nggak bakal dapat buku, jadi nggak mau nyimpulin. Ayo gimana? Aduh, ini Kang Fadilina baru datang. Ada yang mau menyimpulkan? Ditunggu 1 menit lagi deh nih, sampai 20.35. Kalau nggak ada, ya udah. Berarti bukunya hangus. Nggak ada nih yang mau dapat buku. Ya nih nggak ada nih. Karena Narendra mungkin mau menyimpulkan supaya dapat buku atau yang lain. Teh Agnia atau Kang Agnia? Teh Devani, Teh Nadia. Kang Aji katanya Kang mau dapat buku. Oh, Kang Aji mau dapat buku. Tuh, Kang Aji mau dapat buku. Jadi kalau mau dapat harus ngumpulin. Tuh, Kang Rehan nih. Menurut saya dari pembicaraan tadi itu kayak lebih berhati-hati dalam mengambil pilihan. Ya, ada lagi Kang? Ya, Teh Marisa, ada sesi foto bareng nggak? Iya Teh, ada sesi foto bareng. Kenapa nungguin fotonya ya? Sabar ya Teh, nanti kita bakal foto bareng. Dari Kang Rehan itu aja kesimpulannya. Mau diperjelas lagi, di elaborate? Itu aja kayaknya dari Kang Rehan. Gimana Teh? Kesimpulan dari Kang Rehan? Simple sih Teh. Kira-kira berhak nggak nih Teh dapat buku Teh? Iya, Kang Rehan aja nih yang udah nyimpulin. Mari, karena Kang Rehan juga cukup berani ya, orang-orang berani untuk menyimpulkan. Oke, berarti selamat Kang Rehan Krisnayadi. Anda berhak mendapatkan 1 buah buku. Nanti kalau Kang Rehan tergabung di grup peserta Tim Talks, bisa kirim pesan ke saya ya lewat PC. Nanti dikoordinasikan untuk pengiriman bukunya. Oke,
karena tidak ada pertanyaan lagi dan pembahasan juga sudah habis, mungkin dicukupkan dulu untuk Team Talk sesi kedua kali ini. Makasih banyak buat Akang Teteh, Bapak dan Ibu, teman-teman yang sudah hadir. Makasih banyak juga atas partisipasinya. Masya Allah tadi partisipasinya tinggi banget, suka kayak gitu. Dan juga makasih banyak juga buat Teh Diana yang sudah membagi ilmunya, mencari ilmunya. Semoga ilmunya ini bisa bermanfaat, apalagi buat kalangan muda ya. Semoga yang kelas 12 bisa ambil universitas yang tepat, yang udah masuk kuliah juga bisa ngambil langkah-langkah yang tepat di kampusnya supaya bisa jadi mahasiswa yang ideal. Gitu. Terakhir sebelum saya tutup, kita berdoa dulu, berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum kita meninggalkan room, tadi karena Teh Marisa mau foto bareng, kita foto bareng dulu ya. Jadi mangga buat teman-teman di sini di open kameranya dan melihatkan wajah-wajah rupawan kalian. Ayo jangan malu-malu. Iya. Kang Narendra skip padahal paling semangat nih biasanya nih. Ayo Kang Narendra buka kameranya. Kang Ruli sosok malu. Titik lagi bengkak habis cabut gigi. Yang sabar Kang, semoga disembuhkan. Aduh, Kang Aska itu lagi di mana, Kang? Gak di rumah, Kang. Social distancing, Kang. Sosial, fisikal nih. Sosial mah harus jalan. Udah ini, yang mau open kamera itu aja. New normal. Mantap ya, langsung diterapkan ya new normal ya. Oke, kita mulai ya. Ayo, Kang. Ya, sebenarnya mohon maaf kalau misalnya nggak ketangkap semua ya, karena nggak semuanya bisa kenal. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah. Saya kirim di grup ya. Oke, makasih banyak buat teman-teman sekali lagi. Oh ya, jangan lupa, besok kita bakal ada Team Talk sesi ketiga nih, jam 10 pagi bareng Teh Sudestia dengan materi pengambilan keputusan dalam berorganisasi. Dan juga siangnya sorenya jam 4 bakal ada materi dari Kang Ahmad Fadul Kamal dengan materi The Power of Dream. Wah, ini kayaknya materinya makin lama makin keren nih. Jadi jangan dilewatin, terus ikutin kita. Tuh Teh Sudestia udah ngomong, jangan lupa join ya. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ujian Kak. Semangat Teh Nabila. Semoga dimudahkan. Jangan lupa join ya. Dulu abnormal, sekarang new normal. Keren juga nih Kang. Makasih teman-teman yang udah hadir. Ini udah ditutup nih. Nuhun Teh Diana, hatur nuhun Kang Hanif. Udah, Kang Narendra. Makasih. Makasih Majid, Kang Majid. Keren. Kang udah ini. Kamu Dan- tahu efektif tidak? Pertama, Iya, Kang, dia berdua. Membuka dan menutup acara dengan Doa. tadi udah doa ya. Kang Narendra nih yang doa. Berdoa Tadi dibuka. tidak pernah selesai. Berdoa dicukupkan. Iya, sama-sama Teh Nabila. Bukan trading, Mbak Nabila. Mbak. Iya, orang Pasuruan dia. ini nggak ada sesi ngobrol santai ini. Keren nih. Mau ngobrol santai? Ayo ya. Siapa itu yang Wah, ada Pak Dwi. Assalamualaikum, Bapak. Ada Pak Dwi. Assalamualaikum Bapak. Mana, Selesai, Bapak. Assalamualaikum Bapak. Bapak telat ya Pak datangnya Pak? Bapak sedih, Bapak. Sedih banget ya kalian ini. Loh, kok Tidak direkam ya? Udah Pak. Ini benar Pak Dwi. Berapa? View? Sedih. ini nggak ada kameranya? Masa diulang, Saya- Pak? Hah? Masa diulang saya, Pak? Ya diulang dong. Udah Pak masih direkam sih. Iya. Berapa viewersnya tadi? Viewernya paling banyak tadi 80 berapa ya? Wih mantap. Tembus 89. Tembus. 89 tuh. Siapa aja tuh? Ya nggak hafal lah, Pak. Hah? Kan tuh.
Sebenarnya 90 sih Pak, saya nonton sama ibu saya. Waduh.